Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan belajar materi teks berita dalam hal kaidah kebahasaan dan struktur teks berita. Oke, langsung saja kita klik kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Pembahasan sebuah teks tidak dapat kita lepaskan dari kaidah kebahasaan yang membentuknya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan yang secara umum kita pakai dalam membuat teks berita. Beberapa kaidah kebahasaan tersebut sebagai berikut. Ada 1. Penggunaan bahasa baku. Untuk mengetahui kata baku dan tidak baku, kita dapat menggunakan pedoman berupa ciri-ciri kata baku. Paling tidak ada 5 ciri kata baku, yaitu poin pertama, sesuai penulisan dengan kaidah yang berlaku. Ada banyak kata yang sering membingungkan penulisan yang benar karena identitas penggunaannya yang sering. Contohnya, ada kata melegalisir atau melegalisasi. Nah, yang benar adalah melegalisasi. Lebih tepat karena sufiks isasi diakui dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang berarti kalau ada kata melegalisir atau melegalisasi, yang benar adalah melegalisasi. Yang kedua, ada aktivitas atau aktivitas pakai F atau pakai V. Nah, yang benar adalah pakai V. Aktivitas, bukan aktivitas. Alasannya kenapa? Huruf F yang berada di tengah akan menjadi V, sehingga yang benar adalah aktivitas. Contoh lainnya adalah efektivitas dari kata efektif. Oke, selanjutnya klik dulu. Nah, ada contoh lagi. Mensejahterakan atau menyejahterakan. Yang benar adalah menyejahterakan. Artinya kenapa? Kata-kata berawalan K, P, T, dan S jika mendapatkan prefiks bernasal seperti men dan pen akan mengalami peluluhan dengan munculnya bunyi nasal. Namun demikian, kaidah ini tidak berlaku jika kata tersebut merupakan kata asing atau kata yang terdiri dari 2 atau lebih gugus konsonan. Berarti bukan mensejahterakan tapi menyejahterakan. Oke, poin B. Tidak menggunakan bahasa asing atau gramatika bahasa asing. Jika terpaksa menggunakan bahasa asing, penulisan harus menggunakan huruf miring. Contoh, siswa di daerah terpencil nggak mendapatkan fasilitas kayak di daerah perkotaan. Nah, di sini ada 2 kata yang terpengaruh bahasa Betawi. Seharusnya kalimat tersebut berbunyi, siswa di daerah terpencil tidak mendapatkan fasilitas seperti daerah di perkotaan. Sampai sini paham ya? Next. Poin yang C. Tidak menggunakan 2 kata atau lebih yang sama artinya dalam sebuah kalimat.
Beberapa kata yang sama artinya sering sekali digunakan dalam sebuah kalimat seperti disebabkan, karena. Nah, di sini salah. Yang harusnya cukup disebabkan atau dikarenakan. Jangan dua-duanya. Sudah ada disebabkan, ada karena. Contoh yang kedua, ada seperti, misalnya. Nah, salah. Harusnya pilih satu kata saja, seperti atau misalnya. Poin yang keempat, kalimat harus logis. Seringkali kita mendengar kata yang ambigu, sehingga kalau dipikir menjadi tidak logis. Perhatikan contoh berikut. Kita harus mengejar ketinggalan dari bangsa lain. Kalimat di atas termasuk tidak logis karena ketinggalan tidak perlu dikejar karena posisinya berada di belakang. Oke. Poin selanjutnya yaitu lengkap susunan pembentuknya. Sebuah kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat dengan predikat merupakan kata berimbuhan. Perhatikan contoh berikut. Bupati Tegal lantik kepala dinas yang baru. Yang benar adalah Bupati Tegal melantik kepala dinas yang baru. Ada imbuhan me. Selanjutnya ada dua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung sering dipakai dalam sebuah berita untuk menyampaikan kutipan langsung dari sumber berita. Kutipan langsung ini dianggap perlu untuk memperkuat kebenaran informasi yang disampaikan melalui berita. Ada beberapa cara menuliskan kalimat langsung, yaitu A. Ujaran langsung di awal kalimat. Contoh, kalimat kami akan segera memperbaiki jalan yang rusak dengan membuat jalur tambahan antara Bukit Slirit sampai Kali Bakung. Ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Tegal. Yang kedua ada ujaran langsung berada di akhir kalimat. Contoh, Kepala Dinas Pariwisata mengatakan rusaknya jalan di sepanjang Bukit Slirit sampai Kali Bakung membuat jumlah kunjungan wisata di daerah Guci menurun drastis. Kalau ini di awal, kalau ini di akhir. Selanjutnya ada 3, penggunaan konjungsi yang menyatakan waktu. Konjungsi dan kata depan kerap dipakai dalam berita untuk menunjukkan fungsi keterangan dalam sebuah kalimat. Keterangan dalam teks berita berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut kalimat-kalimat dalam teks berita. Keterangan ini diperlukan agar pembaca berita dapat memahami berita dengan benar. Beberapa keterangan yang bisa digunakan dalam teks berita adalah A. Kata depan di, ke, dari yang menunjukkan keterangan tempat. Contoh, anggota DPR melakukan kunjungan ke beberapa daerah terpencil. Ini ada kata depan ke. B. Konjungsi pada, ketika, setelah, saat yang menunjukkan keterangan waktu. Contoh, pemerintah mengumumkan awal Ramadan pada pukul 19.00 WIB. Sini ada konjungsi pada.
Selanjutnya, konjungsi sebab, karena, sehingga yang menunjukkan keterangan. Contoh, karena nilai tukar rupiah terus melemah, beberapa investor reksadana mengalihkan investasinya ke sektor lain. Nah, konjungsi sebab, karena. Terus yang D, konjungsi agar, supaya, guna, buat, yang menunjukkan fungsi keterangan tujuan. Contohnya, pemerintah membangun infrastruktur agar pemerataan pembangunan semakin cepat. Konjungsi agar, keterangan tujuan. Yang E, konjungsi dengan yang menunjukkan keterangan cara, kesertaan, dan alat. Contohnya, pelantikan kepala desa terpilih di wilayah Kabupaten Tegal dilakukan dengan sederhana. Konjungsi dengan cara. Terus contoh, bupati dengan beberapa pengurus Dharma Wanita Persatuan di wilayah Kabupaten Tegal melakukan kunjungan ke beberapa panti asuhan dan panti lansia untuk memberikan santunan. Ini ada konjungsi dengan kesertaan. Yang F, konjungsi yang menyatakan pertentangan seperti meskipun, namun, akan tetapi. Yang G, konjungsi temporal yang menunjukkan urutan waktu seperti mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu, sebelumnya. Oke, sampai sini kita kembali ke awal. Tadi adalah kaidah kebahasaan. Sekarang ada struktur teks. Struktur teks berita. Teks berita terdiri dari 3 struktur yang saling berkaitan, yaitu meliputi orientasi peristiwa, sumber berita. Orientasi peristiwa dan sumber berita. Ketiganya dibutuhkan untuk membentuk suatu teks menjadi sebuah kesatuan teks berita yang utuh. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai 3 aspek penyusun dalam struktur teks berita. 1. Ada kepala berita atau teras berita atau lead. Kepala berita atau lead merupakan awal atau pembukaan tentang hal atau peristiwa atau kejadian yang akan diberikan. Pada bagian ini berisi penjelasan secara singkat mengenai informasi yang akan diberikan. Yang kedua ada tubuh berita atau body. Tubuh berita atau body merupakan bagian inti dari berita. Pada bagian ini berita dinarasikan dengan sedemikian rupa, yakni dijelaskan tentang jalannya kejadian dari awal sampai akhir, hingga tersaji beberapa fakta asli yang dimunculkan di dalam teks berita. Yang ketiga ada ekor berita atau kaki berita atau leg. Ekor atau leg berisi penyampaian hal-hal yang dirasa kurang penting. Ekor atau lead berita biasanya terletak di akhir teks berita. Nah, struktur berita itu ada 3. Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran piramida terbalik. Sini ada judul berita, ada kepala, ada tubuh, dan ada ekor. Kepala berita itu berisi informasi terpenting 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia itu adik Simba. Yang kedua ada tubuh, berisi informasi penting, informasi pendukung. Yang terakhir ada ekor berita, berisi informasi yang kurang penting atau informasi tambahan. Nah, itu saja tadi adalah struktur teks berita. Sekarang kita ke latihan.
Sekarang mari kita analisis teks berita berikut dari unsur kebahasan dan struktur teks yang ada. Silakan kalian baca. CEO Sinovac kaji pemberian dosis ketiga vaksin corona. Baca. Next. Nah, silakan nanti tugasnya kamu analisis teks berita berikut dari unsur kebahasan dan struktur teks berita yang ada. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.